Halo guys, ini video untuk selanjutnya. Dari Besan, kami akan menuju gunung, bukan gunung ya, tapi puncak Tateyama. Oke, di sini ya anginnya sangat kencang sekali sampai saya bicara pun tidak terdengar dan banyak sekali orang Jepang yang berlalu lalang. Ada yang mau ke Gunung Besan, ada juga yang mau ke Gunung Tateyama seperti kami ini. Dan di sekeliling kami sungguh pemandangan banyak sekali, bukan banyak lagi, tapi di sekeliling kami banyak sekali pemandangan-pemandangan yang indah di depan mata kami. Dan perjalanan pun serasa tidak melelahkan, dan kami melanjutkan perjalanan untuk menuju Gunung Tateyama. Oke guys, let's go, kita jalan ke Gunung Tateyama. Ini adalah trek yang menuju ke puncak Gunung Tateyama. Ini sedikit berbatu, mungkin di depan itu semakin curam. Oke guys, karena mungkin tidak terdengar oleh kalian semua dan oleh saya juga, saya akan jelaskan yang tadi saya bicarakan. Oke, di belakang saya tadi itu adalah tempat camp. Jadi di Tateyama Kurobe ini ada dua tempat camp. Yang satu di Merodo dan yang satu lagi di tempat yang tadi saya tunjukkan. Jika kalian ingin mendaki Gunung Tateyama dan Gunung Besan sekaligus Gunung Tsurugi, saya rekomendasikan untuk menggunakan helm ketika ingin mendaki ke Gunung Tsurugi, karena Gunung Tsurugi itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu adalah gunung berbatu yang kalian kalau naik ke sana itu harus menggunakan tali ya untuk ke puncaknya. Dan itu sangat berbahaya dan banyak sekali
yang meninggal. Setiap tahun pasti ada yang meninggal. Dari record yang saya lihat, setiap tahun itu pasti ada yang meninggal. Jadi hati-hati ya kalau misalkan kalian ingin mendaki atau ingin mendaki ke Gunung Tusugi untuk mencapai puncaknya. Jangan lupa pakai helm dan pakai sarung tangan, dan sepatunya juga harus tidak licin karena itu bisa menyelamatkan kalian dari terjatuh. Oh iya, kenapa saya menggunakan kacamata untuk pendakian kali ini? Karena di suasana ketika saya menggunakan kacamata itu tidak menyilaukan mata saya. Itu berguna untuk kacamata yang saya gunakan ini berguna untuk tidak menyilaukan jalan. Ketika kalian berjalan itu membuat mata kalian dan tubuh kalian fokus, karena mata kalian itu terjaga dan tidak tersilaukan oleh cahaya, karena cahaya di gunung itu sangat silau sekali karena dekat dengan matahari. Biarpun cuaca di sini cukup dingin, tetapi kalau misalkan kalian sudah turun ke bawah dan pulang ke rumah kalian akan mendapatkan hadiah seperti muka yang terbakar oleh sinar matahari, dan tangan juga seperti saya. Muka saya ketika saya pulang dari pendakian ini, muka saya itu terbakar dan tangan saya pun terbakar, itu memerah dan itu rasanya sakit sekali. Jadi jangan lupa menggunakan sunblock ketika ingin mendaki gunung ini. Bukan ini aja sih, kalau misalkan kalian ingin seperti saya ini tidak menggunakan topi dan sarung tangan, kalian bisa menggunakan sunblock sebelum kalian mendaki. Oke, supaya kulit kalian tidak terbakar. Itu pelajaran yang saya dapat ketika saya mendaki gunung ini. Oke, lihat kalian di sebelah kiri saya itu ada salju yang sangat putih, dan selama ini saya mendaki gunung baru kali ini saya melihat salju di atas gunung yang belum meleleh. Dan tak lupa saya juga melihat awan-awan yang sangat indah. Mungkin ini pertama kali saya melihat salju seperti ini dan awan-awan yang begitu indah di sekeliling saya seperti ini. Banyak gunung-gunung yang berundak-undak, itu bagus sekali. Kalau misalkan dibandingkan di Indonesia itu ini seperti gunung di perahu ya. Kalau kalian pernah mendaki gunung perahu mungkin rasanya seperti ini. Di Gunung Tateyama ini dia juga mempunyai danau. Ini dia danau yang terlihat di atas gunung. Salju yang begitu indah jika dilihat di atas sini. Ini adalah trek kedua dan ini trek berbatu. Jadi kenapa saya katakan harus
menggunakan sepatu yang tidak licin dan untuk spesial untuk gunung bebatu karena ini masih biasa saja. Nanti mungkin di atas lagi itu akan lebih sulit lagi. Saya begitu senang ketika saya melihat orang-orang Jepang yang berlalu lalang di depan saya. Saya selalu mengatakan konnichiwa. Dalam arti bahasa Indonesia adalah selamat siang atau bisa juga hello, atau dalam artian itu adalah aisatsu. Aisatsu itu salam. Di musim panas atau di musim Natsu itu banyak sekali orang Jepang yang menaiki gunung atau mendaki gunung untuk olahraga dan menghilangkan penat seperti saya. Banyak sekali orang-orang mempunyai alasan kenapa ingin menaiki gunung. Kalau saya ditanya seperti itu, saya menaiki gunung karena penat dengan kehidupan sehari-hari saya. Makanya saya ingin sekali menghilangkan penat itu dengan cara traveling atau menaiki gunung, mendaki gunung sampai ke puncak, dan saya bisa teriak lepas di puncak gunung tersebut. Trek kali ini sedikit mendaki, tapi saya harus fokus karena ketika tidak fokus itu bisa berbahaya bagi diri saya dan akan merepotkan teman-teman saya. Jadi kalian ketika mendaki gunung harus berhati-hati ya. Bebatuan ini sangat tajam, jadi kalian harus berhati-hati ketika ingin melangkah. Pendakian kali ini terasa sangat mudah. Kenapa? Karena saya tidak membawa beban, hanya tas kecil saja dan isinya hanya peralatan untuk mendokumentasikan pendakian saya kali ini. Alat-alat yang seperti tenda, tas gunung dan lain sebagainya itu kami tinggalkan di tempat camp. Kenapa? Karena ketika ingin mendaki supaya lebih cepat, kita harus tidak membawa apapun selain minuman dan alat-alat dokumentasi. Ini adalah trek yang ketiga. Bebatuannya sangat besar dan sangat licin. Jadi, hati-hati ketika ingin mendaki atau ingin melangkah, karena ketika kalian salah melangkah, kaki kalian akan langsung terkilir ya. Jadi, harus berpikir dulu sebelum langkah ya.
ketika ingin mendaki Gunung Tateyama dari Gunung Besan ke Gunung Tateyama. Oke. Ini pemandangan dari atas ke bawah yang tadi saya tanjaki. Bagaimana? Sangat curam bukan? Dan masih banyak tanjakan-tanjakan yang saya harus lalui untuk mencapai puncak Gunung Tateyama. Bisa kalian lihat kan betapa sulitnya untuk mendaki Gunung Tateyama. Kalian harus mendaki dan mendaki. Dengan di sebelah kiri kalian itu jurang, di sebelah kanan kalian pun itu jurang. Jadi harus siap-siap badan, tenaga, dan olahraga sebelum kalian mendaki gunung. Ketika ada yang ingin turun dan kita jalur mau menanjak, kita harus berhenti dulu dan tunggu mereka lewat baru kita jalan lagi. Itu adalah tata cara mendaki gunung. Akhirnya kami sampai di tempat peristirahatan dekat dengan puncak Gunung Tateyama. Kami pun berinisiatif untuk istirahat sejenak di tempat ini.
sana nanti ke Onajiyama, Gunung Onaji. Oke, di sini gunung berbatu. Kita akan lanjut sedikit ke sana naik. Lumayan. Di sini juga masih ada saljunya. Ini udah mulai panas juga sih. Tapi bagus sih daripada kemarin hujan. Saya lebih suka cuaca yang seperti ini. Terasa cukup beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Tateyama. Sedikit lagi ke Onajiyama. Oke, di atas sana tinggal 100 meter lagi mungkin ya dari sini. Di sini juga ada jualan mie, toilet 100 yen. Sama ayah dia memanfaatkan air hujan atau air embunnan. Dia disimpan di gentong yang mana ini gentongnya yang ada orang tuanya di sini ya. Kalau misalnya nggak bawa beban itu gampang sih, enak jalannya ya. Kalau bawa beban banyak, itu bakalan susah ya, mungkin 3 jam sampai sini. Kalau misalkan mau camping di bawah, naik ke atas seperti itu. Kalian bisa ngelilingin puncak peak. Oke guys, akhirnya nyampe juga di Tateyama. Oke, ini dia Tateyama itu 3.000. Oke, kami pun telah sampai di puncak Gunung Tateyama dengan ketinggian 3015 mdpl dan banyak sekali orang Jepang yang foto di sini, termasuk saya juga. Oke, tujuan sudah tercapai. Kita udah ini ngapain ya? Pulang ya? Makan. Istirahat di rumah. Dan kembali beraktivitas seperti biasa lagi. Banyak banget yang foto di sini. Serasa cukup berfoto-foto dan beristirahat di puncak Gunung Tateyama. Kami pun berlanjut untuk turun ke tempat camp dan masak untuk makan malam ini. Oke guys, jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya dan tunggu video selanjutnya. To be continue. See you.